Timnas Indonesia tidak kalah dengan skor mencolok dari sang juara dunia, Argentina. Seperti yang diketahui, Indonesia versus Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam. Timnas Indonesia tampil Spartan dan meladeni permainan impresif dari Argentina. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Argentina sudah mengancam gawang Hernando Ari di menit keempat. Giovanni Lo Celso melepaskan umpan silang mendatar ke mulut gawang Indonesia. Shane Patinama ada dalam posisi yang pas untuk menyapu bola. Shin Tae-yong yang menggunakan taktik parkir bis, membuat pasukan Lionel Scaloni frustasi untuk membongkar pertahanan yang digalang oleh Rizky, Elkan, Jordi. Kerjasama antara Julian Alvarez dan Lo Celso di menit ke-13 membahayakan gawang Indonesia. Beruntung untuk Indonesia, bola yang berupaya dilepaskan Lo Celso mampu diblok pemain bertahan. Argentina baru membuka skor di menit ke-37. Leandro Paredes mencetak gol dari jarak jauh. 1-0 Argentina memimpin. Luar biasa, Bang. Indonesia nyaris menyamakan skor di injury time. Sebuah umpan tarik dari Dimas Drajat disambar Ivar Jenner, tapi Emiliano Martinez mampu menepis bola. Skor 1-0 tuntas untuk Argentina di babak pertama. Di babak kedua Shin Tae-yong memasukkan Pratama Arhan dan Dendi Sulistiawan. Masuknya Arhan membuat Emi Martinez yang di babak pertama tak mendapat serangan, langsung berjibaku. Pada menit ke-52, bola lemparan Pratama Arhan mampu disundul Elkan Bagot, tapi Emi Martinez dengan lihat menyelamatkan gawangnya. Ini termasuk servis, Bu. Ini termasuk servis, Bu. Pratama Arhan kembali membuat bek Argentina kacau. Berkali-kali Emi Martinez keluar menyelamatkan gawangnya. Argentina mengendapkan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-55. Christian Romero merobek gawang Hernando Ari lewat sundulan dari umpan sepak pojok. Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 2-0. Meski kalah, pertahanan Indonesia tak buruk amat, khususnya Asnawi Mangkualam, berhasil mengantongi Garnacho di babak kedua. Wonderkid Manchester United itu baru masuk di babak kedua. English Premier League, Manchester United. Tepatnya pada menit ke-60 menggantikan Nico Gonzalez. Bermain di sayap kiri, Garnacho dibuat mati kutu oleh wingback Indonesia, Asnawi Mangkualam. Dia kerap tak berkutik saat berhadapan dengan Asnawi. Bahkan ia sempat menekel Asnawi, karena frustasi. Selain Asnawi, Marcelino Ferdinand juga sempat mempermalukan Garnacho. Pada menit ke-65, Garnacho ingin merebut bola dari kaki Marcelino di dekat garis lapangan. Namun Marcelino berhasil menghindar, sampai penonton pun menyoraki Garnacho. Garnacho hanya membuat satu peluang selama setengah jam pertandingan. Namun masih bisa diselamatkan oleh kiper, Hernando Ari. Walaupun kalah, Timnas Indonesia dianggap telah menunjukkan kegigihan dan semangat juang yang luar biasa di hadapan Argentina yang berstatus sebagai juara dunia.
Timnas Indonesia hanya bermain imbang saat menghadapi Palestina di pertandingan pertama. Simak ulasannya di video berikut. Timnas Indonesia hanya bermain imbang melawan Palestina di lanjutan FIFA Matchday. Bermain di hadapan supporter Timnas Garuda, kedua tim saling jual beli serangan. Shin Tae-yong menurunkan beberapa pemain abroad, pemain keturunan baru yaitu Rafael Struijk dan Ivan Jenner. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Laga yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Timnas Indonesia sejatinya mampu tampil baik. Nyatanya banyak peluang yang diciptakan oleh anak asuh Shin Tae-yong, misalnya seperti peluang dari Dimas Drajat hingga Marcelino Ferdinand di babak pertama. Akan tetapi, para pemain masih belum bisa mencetak gol. Sepanjang pertandingan Indonesia menguasai pertandingan dan mendapatkan sejumlah peluang. Namun masalah penyelesaian akhir yang masih jadi pekerjaan rumah staf pelatih. Peluang-peluang Marcelino dan kawan-kawan masih bisa diselamatkan oleh kiper Palestina yang bermain bagus. Salah satu peluang berbahaya Timnas Indonesia hadir lewat aksi Yakob Sayuri saat laga memasuki menit ke-55. Soloran Yakob Sayuri mengobrak-abrik pertahanan Palestina, namun tendangannya masih melambung. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ia memasukkan 3 pemain sekaligus yakni, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner pada menit ke-71. Shin Tae-yong menurunkan Witan, Sadil, dan Ivar Jenner guna memecah kebuntuan Timnas Indonesia. Meski begitu, Timnas Indonesia tak juga menorehkan gol sehingga duel melawan Palestina berakhir imbang 0-0. Sementara itu Coach Shin memberikan debut pertama untuk Rafael Struijk. Struijk tampil selama 45 menit, meski tak mencetak gol. Struijk mendapat kesempatan mengenakan kostum Timnas Indonesia di laga resmi untuk pertama kalinya pada duel lawan Palestina, Rabu 14 Juni. Shin Tae-yong menempatkan Struijk sebagai penyerang, berduet dengan Dimas Drajat. Struijk benar-benar memaksimalkan menit demi menit yang ada di lapangan. Struijk terus berlari melakukan pressing, membuka ruang, hingga menjemput bola.